Hari ini saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pastor Iman kemarin. Saya diberkati sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Iman. Start with the inside, memulai dari dalam. Ya, saya ingin buka dengan satu kalimat karena ketika pagi tadi saya diingatkan gini. Suatu kali beberapa sebelum pandemi, saya ketemu dengan salah satu tokoh yang mengikuti kegerakan pemuda di Semarang tahun 79. Beliau sudah melayani Tuhan sudah bahkan lebih dari 50 tahun. Dan ketika itu saya bertanya dengan hamba Tuhan ini. Saya panggil dia Om. Om, karena hubungan kami cukup dekat. Saya tanya Om, kalau Om kan sudah berjalan 50 tahun lebih melayani Tuhan. Boleh enggak Om, saya belajar sesuatu. Apa sih kira-kira kekristenan yang Om pelajari intisarinya itu apa? Lalu beliau sharing bagus sekali. Yang pertama dia bilang, Albert jangan lupakan doa. Karena doa itu penting. Kita perlu berjumpa pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Terus yang kedua dia bilang cintai firman Tuhan. Jadi gak sekedar dibaca tapi dicintai. Artinya juga ketika kita mencintai kita juga belajar untuk menghidupi atau mengaplikasikan. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah pujian penyembahan. Kalau kita belajar di kekristenan kita, mau apapun model ibadahnya, tidak akan pernah terlepas dari 3 bagian ini. Ada doa, ada pujian penyembahan, ada firman. Itu nggak mungkin lepas. Ya. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang from the inside to bless outside. Banyak dari kita berpikir bahwa atau punya kerinduan Tuhan, aku punya kerinduan untuk menjadi berkat buat orang banyak. Untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa, itu baik, itu luar biasa. Saya pun pada waktu bertobat lahir baru di tahun 2002, saya ingat itu kerinduan doa saya ketika saya bertobat lahir baru. Saya berdoa dengan Tuhan begini, Tuhan hidupku cuma sekali. Tapi biarlah hidupku yang sekali ini jadi berkat buat orang banyak. Itu emang kerinduan saya Bapak Ibu Saudara semua. Tapi apakah terus tiba-tiba langsung bersinar jadi berkat gitu? Oh tidak. Tentunya tidak langsung mendadak tiba-tiba itu tidak. Saya percaya bahwa sebelum saya menjadi berkat, jadi berkat buat orang banyak, saya akan terlebih dulu dipersiapkan. Dia akan mengurusi bagian yang di dalam ini dulu loh. Jadi ketika kita lahir baru yang diperbarui oleh Tuhan, yang baru dari kita adalah roh kita. Roh kita diperbarui. Tapi ingat, tubuhnya sama, ya enggak? Ada gitu lahir baru tiba-tiba, wih kamu kelihatan lebih muda 10 tahun gitu. Ada? Tidak ada. Tubuhnya sama. Ya. Atau Anda lebih muda 20 tahun, jelas tidak mungkin. Ya. Tubuhnya sama, tidak ada perubahan. Bahkan jiwa, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak atau keinginan. Itu juga masih yang lama, yang lalu. Itu makanya kitab Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan kita ini harus diperbarui terus menerus. Bahkan hari demi hari harus diperbarui. Apanya yang diperbarui Pak? Dalamnya yang diperbarui. Karena ini masih lama semua, keinginannya masih lama. Itulah kenapa seringkali orang sudah lahir baru, Pak saya sudah lahir baru, saya sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi why, kenapa? Saya masih jatuh bangun terus dalam dosa. Ya karena keinginannya itu masih yang lama, masih terekam. Keinginannya ya masih pengen senengnya dan yang lain, pengen melakukan dosa yang sama, itu masih keinginan yang lama. Pikiran-pikiran kita, mindset kita belum berubah. Maka Roma 12 ayat 2 juga ngomong bahwa dibaharui akal budi atau renewing of your mind atau pembaruan akal budi atau mindset harus terjadi. Karena waktu kita lahir baru, rohnya aja yang baru. Tapi yang ini dan ininya belum, masih lama. Itu makanya Tuhan itu concern dengan apa yang di dalam kita. Setuju dengan ini? Ya. Saya buka dengan kalimat ini. Saya percaya bahwa Tuhan lebih fokus dengan apa yang di dalam kita dan bukan aksesoris yang kita gunakan. Ya. Tuhan lebih fokus dengan apa yang di dalam kita dan bukan aksesoris yang kita gunakan. Karena one day suatu hari kelak kita kembali ke Tuhan, yang kembali itu bukan tubuhnya, bukan tubuh kita. Ini ditinggal ini.
Yang kembali adalah rohnya. Roh itu ada di dalam. So dia akan fokus bagaimana supaya roh kita ini bisa one day ketika dipanggil Tuhan pulang, bisa tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu kerinduannya. Sehingga dia tidak fokus dengan aksesoris yang kita gunakan. Aksesoris itu bentuknya perform ya, bentuknya penampilan. Ya. Misalnya perhiasan, misalnya emas yang kita gunakan, bukan itu. Bukan aksesoris yang dia pentingkan, tapi yang di dalam ini. Sama ketika waktu itu Samuel misalnya. Samuel hendak mengurapi raja di Israel. Dia pergi ke rumah Isai. Lalu ayah si Isai ini manggil anak-anaknya. Yang ditampilkan itu yang gagah-gagah. Yang badannya gede, yang penampilannya keren gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin kayak BTS gitu ya. Jadi yang mungkin yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, gagah-gagah, yang perutnya six pack, mungkin itu yang ditampilkan. Tapi ternyata firman berkata bahwa Tuhan itu melihat hati. Dia nggak melihat apa yang tampak di luar, dia melihat hati. Tidak ada yang berapa banyak sih mungkin kakak-kakaknya, abang-abangnya yang tahu apa yang dilakukan Daud di padang gurun. Di padang gurun. Waktu dia menggembalakan domba gitu ya. Dia ngelawan singa, dia ngelawan beruang, betapa dia bertanggung jawab. Memang ada yang ngelihat. Belum tentu dilihat. Tapi bagaimana Daud melakukan semuanya itu dengan tanggung jawab, dengan excellent. Tuhan melihat. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang di dalam hidup kita. So mungkin kalau kita sedang mengalami benturan atau masalah, saya belajar gini. Ketika saya mengalami sebuah benturan atau masalah, ingat segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan buat kita bagi kita yang mengasihi dia. Ketika saya ini dulu orangnya sangat reaktif. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya adalah dengan bagaimana saya bisa belajar untuk menguasai diri saya. Tentunya tidak ada cara lain bagi Tuhan untuk saya di pressure. Untuk mengalami tekanan, ditekan. Mungkin caranya mungkin kalau orang gak kuat bisa murtad gitu ya. Tapi saya bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, ingat di mana ada kesulitan, ada masalah, di situ ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan baik kita yang percaya dan bergantung kepadanya. Ketika saya di pressure, ditekan demikian. Ketika saya berhasil mendapatkan kemenangan itu. Hasilnya karakter menjadi jauh lebih matang. Saya jauh bisa mengendalikan diri, menguasai diri saya. Sebelumnya kacau balau. Keputusan yang diambil terlalu cepat. Misalnya itu orang-orang reaktif itu begitu. Tidak matang. Ya. Tapi melalui tekanan, masalah, di pressure itu membuat saya belajar menguasai diri, belajar tenang, belajar duduk diam untuk mengerti apa sih Tuhan ini. Tuhan melalui peristiwa ini Tuhan mau bicara apa dalam hidupku. Saya tidak sibuk untuk menyalahkan orang lain lagi, saya tidak sibuk menyalahkan kondisi yang di luar, tapi saya mencoba belajar tanya Tuhan melalui peristiwa yang saya alami ini Tuhan mau bicara apa. Dan itu yang membuat kita kalau bisa meresponi segala sesuatu dengan dewasa, maka Tuhan bisa bekerja lebih dalam. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan bawa saya lebih lagi. Kenapa? Saya mengizinkan Tuhan memproses, mendidik manusia yang di dalam ini loh. Ya. Makanya saya pernah mendengar satu hamba Tuhan berkata begini. Alangkah mudahnya Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tulahnya ya. Dengan tulah yang luar biasa. Dengan 10 tulah padak, dengan mujizat yang luar biasa. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan hebat, dengan luar biasa. Tapi betapa sulitnya Tuhan mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Mesir itu apa sih? Ini loh yang di dalam sini loh. Ketika ada masalah dikit, mereka teriak-teriak dan mengeluh. Enak dulu di Mesir, ada bawang prei, ada bawang bombay. Mungkin kalau yang nggak doyan berambang bawang enak ya. Tapi bagi orang yang doyan berambang, tapi wah itu enak sekali. Tiba-tiba ingat enak yang dulu ya. Lihat betapa sulitnya ini mengeluarkan Mesir dari Israel. Sampai 40 tahun. Ternyata nggak mudah, ternyata sulit. So makanya Tuhan itu fokus dengan apa yang di dalam. Karena Tuhan fokus dengan besok one day kita kelak menjadi apa. Bukan sekedar doa Anda dijawab,
Bukan hanya sekedar dia memberkati Anda, tapi dia berpikir bagaimana rencananya yang sempurna jadi buat hidupmu. Makanya itu juga Mother Teresa pernah berkata bagus sekali, if you want change the world, go home and love your family. Ini bicara soal yang di dalam lagi. Banyak orang berkata saya ingin mengubah dunia ini. Yes, tapi satu hal yang mungkin kecil tampaknya tapi agak sulit dilakukan. Bagi mereka yang mungkin punya hubungan yang tidak baik dengan keluarganya. Go home and love your family. Kadang kita mudah untuk mengasihi mereka yang di luar, tapi susah untuk mencintai mereka yang berada di lingkungan dalam kita. Yaitu keluarga terdekat kita. Iya apa iya? Iya kan? Kadang mudah sekali mengasihi mencintai teman kita. Tapi sulit sekali untuk mengasihi mencintai saudara sendiri. Mother Teresa berkata, if you want change the world, go home. Pulang ke rumah and love your family. Kasihi keluargamu. Amin. Karena Tuhan fokus dengan apa yang di dalam, bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Ya. Ini dia, saya mungkin agak sedikit menyimpang, tapi menurut saya ketika saya berdoa ini kok penting sekali. Tapi saya ingin menyampaikan juga. Saudara, Bapak Ibu Saudara, jadi 3 hal yang harus gereja miliki. Itu ada, kalau dalam mesbah itu harus ada minyak. Ya. Minyak itu seperti simbol haus dan lapar akan Tuhan. Kemudian ada fire, ada api di sana, melambangkan passion atau cinta. Kemudian sacrifice atau korban yang berharga. Kenapa kami ini jarang, saya dengan Pastor Imam jarang sekali membahas tentang sacrifice, tentang persembahan, tentang korban. Padahal korban ini penting sekali Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa? Karena begini, ingat di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Memang tidak pernah di mimbar kami berteriak-teriak soal persembahan atau perpuluhan atau yang lain. Tapi sungguhnya kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis hati kita juga pengen memberi yang terbaik buat Tuhan. Harta kita di mana, di situ hati kita akan berada di mana. Itu penting, itu penting. Jadi kenapa kok terkadang kekristenan kita kering, mungkin kita harus cek di 3 area ini. Haus dan lapar akan Tuhan seperti apa. Kemarin Pastor Iman minggu lalu sudah bicara soal dengan apa kita dipuaskan. Itulah rasa haus dan rasa lapar kita yang sebetulnya. Ya. Jadi ketika rasa haus dan lapar ini hilang, ini kekristenan kita jadi kering. Karena gereja akan sulit atau berhenti bertumbuh ketika kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Gereja akan sulit untuk bertumbuh ketika kehilangan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ketika semua hanya serba ritual. Hanya sekedar ritual, hanya keagamaan biasa. Biasanya memang ibadah minggu. Biasanya memang isi-isi. Cuman biasanya. Tapi kehilangan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan padahal kunci dari untuk mengalami kepenuhan adalah kehausan. Ya. Jadi kalau kita pengen mengalami kepenuhan Roh Kudus, salah satunya kehausan. Pada waktu kenaikan hari raya kenaikan Yesus Kristus beberapa waktu lalu, Anda didoakan mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, untuk mengalami baptisan Roh Kudus, untuk mengalami kepenuhan, Anda butuh kehausan. Kalau nggak haus, Anda nggak bisa penuh. Bagaimana mungkin orang kalau sudah minum penuh, banyak minum terus dikasih minum lagi, rasanya udah nggak bisa. Ya. Karena baptisan Roh Kudus merupakan pengalaman sekali seumur hidup, tetapi kepenuhan Roh Kudus harusnya menjadi pengalaman kita setiap hari. Ya. Dan Roh Kudus merupakan pengalaman sekali. Jadi kalau kita baptisan Roh Kudus itu cuma sekali. Tapi kepenuhan Roh Kudus harusnya menjadi kepenuhan kita setiap hari. Kapan kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memiliki saat teduh, belajar cari Tuhan. Belajar kenali Tuhan, punya waktu pribadi, itu cara kita mengalami kepenuhan. Dan berbahasa roh merupakan tanda awal bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi bukanlah jaminan bahwa saat ini kita masih atau sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi bukan jaminan kita masih atau sedang loh. Ya, ini masih atau sedang ternyata. Karena saat Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kita, itulah tanda bahwa kita masih dan sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 versi bahasa Indonesia saya dikatakan begini. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu kalian
Sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita berdoa meminta dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi tidak pernah menyerahkan hidup kita untuk dipimpin, untuk benar-benar dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betul gak? Kita seringkali berdoa sama Tuhan, Tuhan pimpin aku, Tuhan tuntun aku. Cuman kalau ngambil keputusan sendiri, ya kan? Enggak pakai berdoa, ya kan? Ngambil keputusan sendiri, ini mah aku bisa lah. Ini bisa lah gitu. Padahal seharusnya kalau kita memang minta dipimpin, minta dituntun sama Tuhan, berarti kita juga menyerahkan. Menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan dituntun. Artinya Tuhan, ketika begini aku harus bagaimana ya Tuhan? Minimal berdoa dulu. Ketika mengambil keputusan berdoa dulu. Kalau mungkin suami istri punya yang namanya kesepakatan. Saya percaya dengan ada kuasa dari kesepakatan, the power of agreement. Ya. Jadi perlu namanya kita menyerahkan hidup kita. Karena ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, akan membuat kita berjalan sesuai dengan rencananya dan akan dipimpin untuk bertemu juga dengan orang-orang yang tepat. Punya teman banyak itu menurut saya kurang asik. Ya, asik sepertinya tapi sebenarnya nggak asik. Yang benar adalah punya orang-orang yang tepat. Memiliki teman-teman yang tepat itu jauh lebih enak dibanding punya teman banyak. Teman banyak tapi nggak jelas semuanya. Punya teman banyak tapi tidak membangun. Teman banyak tidak bisa mempengaruhi kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Tidak bisa membuat kita makin kenal dengan Tuhan lebih lagi. For what? Buat apa? Tapi kalau kita punya teman-teman yang tepat, artinya kita dipertemukan dengan orang-orang yang akan membangun hidup kita untuk makin mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Ada satu kejadian nih, Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Petrus menyangkal Yesus 30. Sudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Berikutnya nih, maka berkatalah Yesus pada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. 32. Akan tapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarkan mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Dahsyat ini. Ya. 34, Yesus berkata padanya, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yang 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Yang membuat kita lelah dalam perjalanan pengikutan kita dengan Kristus adalah karena kekristenan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Petrus mengikuti Yesus tapi dengan kekuatannya sendiri. Berakibat apa? Berakibat penyangkalan. Berakibat dia jatuh dalam dosa. Seringkali ketika kita ngomong janji sama Tuhan, aku janji deh gak seperti ini lagi. Tuhan, aku janji deh gak seperti ini lagi. Kenyataannya bagaimana? Jatuh lagi di lubang yang sama. Iya apa iya? Iya kan? Seringkali gitu kan, Tuhan aku janji. Makanya gak perlu janji-janji sama Tuhan, gak perlu janji-janji. Jangan mengandalkan kekuatan kita untuk mengikut Kristus. Pasti capek, burnout, stres. Aku sudah melakukan semuanya. Ya Anda melakukan semuanya tapi mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Pasti capek. Bukankah Yohanes 3:30 berkata begini, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Untuk kita bisa berdampak, hidup kita bersinar di tengah dalam kegelapan dunia ini. Kita harus membiarkan Tuhan yang makin besar, tapi kita makin kecil. Artinya kita dikuasai, kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita dipimpin oleh Yesus. Dan tanda bahwa kita masih dan sedang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dengan memberikan ruang buat Roh Kudus berkarya dengan bebas dan seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Ini penting, memberikan ruang. Seringkali pekerjaan Roh Kudus menjadi terhambat, pekerjaan Tuhan terhambat. Bukan karena dia tidak bekerja. Tapi karena kita manusia tidak pernah atau tidak memberikan ruang yang cukup luas untuk Tuhan bekerja bebas di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu ingat di suatu kali ada seorang yang sakit mata, yang buta matanya. Dan kali itu dia berkata kepada Yesus bahwa
Jamah, dia minta dijamah sama tangan. Tapi yang saya lakukan adalah dia bawa ke pinggir, kemudian dia ambil ludah, cuy gitu ya, dioles-oles. Ternyata caranya Tuhan ternyata berbeda dengan ekspektasinya. Mintanya dijamah, tapi ternyata dia pakai ludah. Biarkan Tuhan bekerja bebas di dalam kehidupan kita dengan caranya, bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya. Seringkali kita ada dengan Tuhan gini, Tuhan engkau bekerja caranya gini ya, loh kok ngatur? Ya kan? Ya terserah dia dong. Yang Tuhannya siapa, bukankah dia punya kedaulatan dalam hidup kita? Ketika kita lahir baru kita berkata Tuhan jadilah raja dalam hidupku. Artinya yang namanya raja punya kedaulatan, ya terserah dia dong. Mau ngaturnya gimana? Ya terserah dong. Kok kita yang ngatur, Tuhan aku mau nanti hidupku ya begini ya Tuhan ya, begini. Nggak bisa. Tuhan gak bisa diatur. Biarkan diri kita yang diatur karena dia saudara yang ajaib. Percayalah rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Jadi berikan ruang buat Tuhan bekerja. Kalau kita belum apa, pikiran kita harus begini jalannya, ya nggak bisa begitu. Anda boleh punya planning. Setiap kita harus merencanakan, yes. Tapi setelah Anda merencanakan, serahkan rencana itu di depan Tuhan. Tuhan, ini rencanaku, biarlah jadi sesuai kehendak-Mu. Amin. Tetap harus buat rencana? Oh tetap buat dong, saya pun juga harus buat rencana. Tapi ketika rencana itu jadi, Tuhan aku serahkan rencana ini dalam tangan-Mu. Dan biar kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak-Ku yang jadi. Amin. Kita belajar begitu. Sekali lagi, dan yang membuat penyerah Roh Kudus menjadi terbatas. Padahal dia adalah pribadi yang tidak terbatas dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Rasa tidak percaya dan keangkuhan hidup merupakan salah satu contoh yang membuat kita membatasi pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa berdampak from the inside, dari dalam, memberkati di luar. Kalau kita masih punya rasa tidak percaya atau masih merasa punya keangkuhan hidup bahwa aku bisa sendiri kok, aku bisa kok, aku mampu kok, aku sanggup kok. Ini berbahaya sih. Setiap kali saya mau melayani pun, saya tidak merasa saya sanggup. Saya berdoa dari perjalanan pun saya berdoa, dari kemarin pun saya berdoa. Walaupun ini sudah jadi bahan materinya, khotbahnya, sermonnya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan please tolong aku. Please Tuhan tolong aku, please Tuhan tolong aku. Tuhan tolong saya. Saya tidak merasa sanggup, saya tidak merasa bisa. Tapi semua karena Tuhan. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Karena semua karena Roh Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38. Apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Berikutnya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Berikutnya, orang-orang, lihat Kisah Para Rasul pasal 2, 4-2, kita lompat ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan nih Bapak Ibu Saudara. Petrus di awal mengikut Kristus dengan kekuatannya sendiri. Hasilnya dia gak kuat, akhirnya dia menyangkal. Dia jatuh dalam dosa. Tapi akhirnya ketika dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan dia sadar bahwa dia harus berubah dan memberikan dirinya untuk dipimpin Roh Kudus. Yang terjadi apa? Ketika dia mengikut Kristus, hidupnya menjadi berkat buat orang banyak. Dan akhirnya hari itu dia berkhotbah di depan 3.000 orang. Dan hasilnya kita lihat banyak jiwa diselamatkan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dengan caranya Tuhan tapi. Bukan dengan caranya Petrus, tapi dengan caranya Tuhan. Ketika dipenuhi Roh Kudus kita akan melakukan hal-hal besar yang sebelumnya tidak pernah bisa dilakukan. Ya, ketika dipenuhi Roh Kudus kita akan melakukan hal-hal besar. Saya ingat dulu ketika saya ikut Komsel, saya tidak bisa berbicara dengan luwes seperti ini Bapak Ibu. Dulu kalau saya ingat cuman habis sharing, kira-kira saya cuma bisa berkata satu kalimat Tuhan Yesus baik, dan itu setelah itu saya tidak bisa melanjutkan apa-apa lagi. Ngomong depan segini banyak, kaki lutut saya bisa bergetar demikian rupa. Kenapa? Minder dan takutnya luar biasa. Tapi saya mau bersaksi,
ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya, mengizinkan Tuhan mengoperasi yang di dalam ini, manusia roh yang di dalam ini, membuat saya yang tadinya tidak bisa saya kerjakan, akhirnya saya bisa mengerjakan karena anugerah Tuhan. Yang tadinya cuma senangnya follower, ngikutin orang, gak bisa buat keputusan. Senangnya tuh orang lain memutuskan, saya ini gak suka mutusin tadinya. Pada akhirnya Tuhan mengoperasi yang di dalam. Akhirnya apa yang tidak bisa saya kerjakan untuk memimpin orang, pada akhirnya Tuhan memberikan kesempatan melatih, membentuk menjadi seorang pemimpin. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, kita mampu untuk melakukan apa yang tidak bisa kita kerjakan sebelumnya. Amin. Jadi biarkan itu terjadi. Waktu kita tinggal 4 menit ya, bentar lagi. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6. Yuk. Pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya. Ini berbicara tentang Simson ya. Seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Lihat. Jadi ketika Simson dipenuhi oleh roh Allah, dia bisa melakukan sesuatu yang orang lain, orang biasa nggak mungkin bisa melakukan itu. Tapi dia bisa mencabik anak kambing tanpa apa-apa. Ya coba Anda mencabik anak kambing tanpa menggunakan apa-apa, bisa nggak? Ayo. Langsung sobek semuanya, wah gitu. Anda kan bukan Hercules atau Simpson, pasti nggak bisa kan? Tapi Simpson bisa karena dipenuhi oleh roh Allah. Terus bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman now. Saya percaya yang pertama ada kuasa dalam perkataan, maka hati-hati dalam perkataan Anda. Karena dalam perkataan Anda ada kuasa. Jangan sampai satu mulut perkataan berkat, yang satu mulut juga mengucapkan kutuk. Ya. Makanya kalau kita nih masih sering ngomong gajah, onta, jerapah dan yang lain. Nah tolong hari ini kita kendalikan dengan baik. Karena percaya ketika Roh Kudus memenuhi hidup Anda, ada kuasa di dalam perkataan Anda. Amin. Terus apa? Mengadakan mujizat. Pastinya saya percaya mengadakan mujizat. Memiliki kemurahan hati untuk berbagi. Ini juga yang biasanya dulu pelit mungkin. Kikirnya minta ampun. Jadi kemurahan hati itu gak bicara soal saya gak punya banyak pak. Kemurahan hati gak bicara banyak atau sedikit. Kemurahan hati itu bicara soal yang di dalam ini. Prosper itu dalam. Amin. Jangan nunggu punya banyak dulu baru berbagi. Ketika Anda lihat ada yang susah, bantu. Tolong. Kemudian mengubah selfish culture menjadi selfless culture. Ya. Yang tadinya egois menjadi selfless. Belajar mementingkan orang banyak, Anda akan jadi berkat. Berani bersaksi, wow. Menjadi sisinya berani bergerak. Nah ini dia. Wah ini ada orang-orang yang sudah lama gak ke gereja misalnya. Oh udah lama ini saya tahu nih teman saya gak pernah doa, gak pernah baca firman. Tak deketin Menjadi komunitas yang sehat, bergerak. Ya. Dan itu hanya bisa terjadi ketika ada kepenuhan Roh Kudus. Ada unity dan sinergi. Kita bisa bersatu satu sama lain, ya, bisa saling topang satu sama lain. Karena saya percaya juga karena ada Roh Kudus, ada mengalami kebenaran Roh Kudus. Tidak mudah untuk menjadi kecewa dan berujung pada kepahitan juga karena satunya kita akan jadi lebih strong, lebih kuat, tidak mudah kecewa, tidak mudah patah hati. Ketika ada keadaan yang tidak diharapkan terjadi, kita makin kuat dan kita berkata, apa yang terjadi dalam hidupku Tuhan, aku bersyukur. Apa yang terjadi Tuhan itu baik. Dan sekali lagi hidup kita mulai berubah ketika kita sadar dan berani jujur bahwa segala yang kita lakukan selama ini adalah kesia-siaan. Mungkin ada gambar berikutnya. Saya ini ada satu hal yang mengubah hidup saya. Bisa tampilkan nggak gambarnya? Nah, ini gambarnya jantung kalau nggak salah. Gambarnya jantung. Ini dia. Ini jantung normal sebelah kanan, ya sebelah kiri itu penuh dengan lemak. Saya sadar beberapa waktu lalu, ya mungkin tim Price bisa maju ke depan. Jantung yang sehat tuh begini, yang nggak sehat tuh yang sebelah banyak lemak. Itu mengapa ada serangan jantung jantung koroner itu karena lemaknya di situ. Saya sadar ketika saya tahu bahwa kayaknya saya nggak sehat. Ini saya ngomong pribadi ya, saya nggak nyindir siapapun ya. Ini buat saya pribadi, yang buat saya mulai berubah. Tadinya itu pola makan saya ngawur Bapak Ibu. Pokoknya makan yang banyak. Padahal bukan masalah makan yang banyak. Tapi makan yang benar. Bukan makan yang banyak, makan yang benar. Akhirnya ketika saya mengerti yang jantung sebelah kanan. Biasanya terjadi, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Bukan menyindir, bukan. Itu buat saya pribadi. Karena itu buat saya berubah ya. Oh ini perut, biasanya di indikasinya itu perutnya besar. Itu tanda bahwa gak sehat. Akhirnya yang mulai saya kerjakan adalah
Ketika saya sadar ini saya nggak sehat, saya mulai merubah pola kebiasaan. Makan yang benar, makan yang sehat, bukan makan banyak. Kalau Anda tahu saya sekarang makan nasi, coba cek istri saya di rumah, makan paling cuma nasi satu kepala tangan ya, mungkin cuma 5-6 sendok. Terus makan juga hati-hati, udah nggak ngawur seperti dahulu kala. Mulai olahraga, jalan pagi, ya kan, 30-40 menit. Nah, termasuk minggu nanti sore kita ada Youth Impact berkeringat. Wah, ini kita akan badminton bersama. Nah, itu kan salah satu membuat belajar untuk memiliki kehidupan yang sehat. Bagaimana dengan Kristen kita? Kristen kita menjadi sehat ketika kita sadar bahwa saya kayaknya salah deh. Ini saya kayaknya saya ada yang salah dalam hati saya dan hidup saya. Ketika Anda sadar dan berani jujur dengan diri Anda sendiri. Itulah awal mula di mana Tuhan bisa memulihkan Anda secara normal. Jadi kalau Anda tuh belum sadar-sadar, ya kan, dibilangin malah marah. Nah itu dia, susah buat Anda berbalik. Nunggu Anda sadar, nunggu Anda bisa jujur, iya Tuhan aku kayaknya salah deh. Salah, ini aku yang salah. Anda berubah, saya percaya kehidupan Anda akan berdampak besar buat orang banyak. Amin.